Salam, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan manapun saat ini beribadah. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Dan kita renungkan dalam tema hikmat versus kebodohan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tentu pernah bahkan sering mendengarkan orang lain mengatakan, kita perlu hikmat, kamu perlu hikmat dalam menghadapi sesuatu. Namun, hikmat yang kita maksudkan seringkali dikaburkan oleh pikiran kita sendiri. Kita kadang beranggapan bahwa pikiran atau tindakan kitalah yang terbaik. Padahal, apa yang kita lakukan kadang mendatangkan hal-hal yang tidak baik, petaka, kerugian, bahkan kehancuran. Terkadang manusia terjebak dalam pemikirannya sendiri bahwa apa yang dilakukannya sudah benar. Ada hal yang kita yakini sebagai yang benar, tapi ternyata tidak demikian. Lalu bagaimana agar manusia tidak tersesat dalam pemahamannya sendiri, sehingga tidak hidup dalam kebodohan? Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena pada ibadah ini kita akan dicerahkan lagi oleh firman Tuhan mengenai hikmat yang benar. Tema kita berbicara mengenai dua kata yang kontras, sangat bertolak belakang, yaitu hikmat dan kebodohan. Apakah itu hikmat? Apakah itu kebodohan? Jika mengacu pada pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hikmat ada 3, yaitu kesaktian atau kekuatan gaib, kebijakan, dan juga kearifan. Sedangkan kebodohan artinya sifat-sifat bodoh, ketidaktahuan, kekeliruan, atau kesalahan. Dari pengertian umum ini, kita pasti mengetahui mana yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tentu jika ditanya, kita memilih hikmat atau kebodohan? Jawabannya pasti kita memilih hikmat. Benar ya Bapak Ibu? Oleh sebab itu, kita akan lebih fokus untuk merenungkan tentang hikmat, terutama berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Amsal dalam Alkitab kita secara eksplisit atau tersurat mengungkapkan betapa pentingnya hikmat bagi kita. Analogi yang digunakan oleh penulis Amsal dalam mendeskripsikan hikmat adalah layaknya sebuah undangan, yaitu memiliki unsur mengajak atau ajakan. Manusia bisa berada dalam 2 ajakan dalam hidupnya. Ajakan untuk hidup dalam hikmat atau ajakan untuk hidup dalam kebodohan. Hikmat mengajak manusia untuk hidup dengan selalu melihat sekaligus menilik pada kedalaman dirinya, sehingga dapat diperoleh kesadaran tentang apa yang dilakukannya, benar atau salah. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan sebuah artikel Kristen yang pernah saya baca, ada beberapa macam pengertian tentang hikmat. Pengertian pertama
Hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Seorang yang bisa mengerjakan karya seni yang indah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain bisa disebut sebagai hikmat. Pengertian kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat inilah yang Tuhan berikan kepada Salomo ketika memimpin bangsa Israel. Pengertian ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral adalah benar. Dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengajarkan tentang hikmat dalam pengertian yang ketiga ini. Sayangnya, kehidupan Raja Salomo tidak selalu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Amsalnya. Seseorang yang memiliki hikmat dalam pengertian yang ketiga ini seharusnya adalah seorang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya dan berusaha menguasai dirinya sendiri. Pengertian yang keempat, hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Dalam Perjanjian Baru, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Firman Allah sama dengan hikmat Allah. Keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib merupakan hikmat Allah yang sulit dipahami oleh orang-orang yang berpikir dalam pola pikir filsafat Yunani. Memiliki hikmat seperti Raja Salomo memang penting dalam menjalani hidup di dunia ini. Akan tetapi, memiliki hikmat yang demikian belum cukup. Kita perlu memiliki hikmat yang membuat hidup kita benar, dan kita perlu memiliki pola pikir seperti pola pikir Allah. Dan inilah hikmat yang dimulai dengan sikap takut akan Tuhan. Dapat kita baca dalam Amsal 9 ayat 10 dan Mazmur 111 ayat 10. Dari keempat pengertian hikmat di atas, hikmat yang paling tinggi adalah bila kita berpikir dengan pola pikir Allah. Hikmat semacam inilah yang membuat Rasul Paulus dan orang beriman lainnya untuk rela dan berani menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Inilah yang harus kita mohonkan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman dan juga dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdasarkan nas firman Tuhan hari ini dalam Efesus 5 ayat 15-21, kita sebagai orang Kristen akan merenungkan hidup yang penuh hikmat dalam hidup keseharian kita. Rasul Paulus menegaskan bagaimana kehidupan orang percaya harus sangat berhati-hati. Paulus memerintahkan kepada jemaat di Efesus agar mereka dipenuhi Roh Kudus. Karena hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang penuh hikmat oleh pimpinan Tuhan. Paulus menunjukkan kepada mereka hasil daripada pemenuhan Roh Kudus tersebut dalam hubungan hidup yang praktis sebagai jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan di Efesus dan kita orang Kristen pada masa ini
akan merenungkan betapa pentingnya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kata hidup dalam Efesus 5 ayat 15 ini merupakan sebuah metafora yang berarti gaya hidup. Bagi orang Kristen, gaya hidup manusia yang mengedepankan kehendak Tuhan adalah hidup dalam kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, ataupun yang kita perkatakan harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak lagi hidup dalam kebebasan sesuka hati kita dan seperti kebebasan orang-orang yang tidak bertuhan. Kehidupan kita harus kita perhatikan dengan saksama, berhati-hati, yang tergantung pada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang membuat kita dapat mengetahui kehendak Allah untuk kita lakukan. Fakta dalam kehidupan mengisahkan betapa banyaknya orang yang tidak mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang hidup kumpul kebo, orang yang jatuh dalam narkoba, orang yang mengalami kematian karena mengambil posisi selfie, itu memperlihatkan banyaknya orang yang tidak memperhatikan sungguh-sungguh bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dampak hidup yang sembarangan itu hanya dapat menimbulkan luka atau kepedihan, rasa bersalah bagi diri sendiri atau bagi keluarganya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa kita di dalam Kristus mempunyai status, yaitu sebagai manusia baru. Sebagai manusia baru, secara khusus ditekankan kepada kita, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan tepat kata saksama dengan suatu pengertian tepat, hati-hati. Artinya kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan dengan penuh perhatian. Bagaimana memperhatikan hidup dengan saksama? Yang pertama, hidup berhikmat sesuai ayat 15. Paulus mengontraskan dalam ayat 15 ini orang bebal dengan orang arif dengan mengatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata bebal dalam bahasa aslinya mengacu kepada hidup yang tidak berhikmat. Jadi sesuai tema kita bisa dikatakan bahwa orang bebal adalah orang yang hidup dalam kebodohan. Hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini berbicara tentang hidup berhikmat atau tidak. Hanya dua itu. Bapak, Ibu, Saudara, hikmat telah dilimpahkan kepada kita manusia melalui penebusan oleh anugerah Allah. Dan Paulus telah berdoa bagi orang-orang percaya agar mereka dan kita saat ini mengenal Allah dengan benar melalui hikmat itu. Bisa Bapak Ibu baca dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Kita mengenal Allah melalui hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu artinya kita telah menyatakan hikmat Allah. Wujud nyata dari hidup yang berhikmat adalah
dengan mempergunakan waktu yang ada. Kita sebagai orang Kristen harus menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah waktu yang berputar secara teratur, yang biasa disebut dengan kronos, tetapi lebih tepatnya adalah sebuah kesempatan yang biasa disebut kairos. Jadi jemaat Tuhan, kita harus peka kepada Tuhan dan kehendak Tuhan ketika Tuhan memberikan kairos atau kesempatan hidup kepada kita. Mazmur 90 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi marilah kita memperhatikan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita semakin berhikmat, semakin memiliki hati yang bijaksana. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Dan kesempatan menjalani kehidupan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, hidup mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Kontras kedua dalam firman Tuhan hari ini, Paulus menuliskan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada di antara kita yang mau dikatakan bodoh. Paulus menuliskan, janganlah kamu bodoh, dan mengaitkan dengan kehendak Allah. Di sini kita dapat mengetahui arti kebodohan adalah suatu kegagalan dalam memahami apa yang dikehendaki Allah dan suatu kegagalan untuk melakukan kehendaknya. Kebodohan manusia adalah ketika sudah mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan sumber berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak mau datang dan percaya kepadanya. Kita bersyukur karena kepada kita telah dinyatakan kehendak Allah. Saat kita hidup dalam kebenaran, kehendak Allah dikerjakan dalam hidup kita. Kata kehendak Tuhan dalam nas ini mengacu kepada kehendak Kristus, yang berarti berkaitan dengan Kristus. Jadi ketika kita mengenal Kristus, maka kita belajar segala sesuatu tentang kehendak Kristus dan taat sepenuhnya untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. 3. Hidup dipenuhi Roh Kudus. Ayat 18. Di sini kita menemukan kontras ketiga yang digunakan oleh Rasul Paulus, yaitu janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus menggunakan perbandingan dipenuhi dengan Roh dengan mabuk anggur? Paulus bertujuan untuk mengingatkan bahwa manusia lama sering mabuk oleh anggur dan sulit mengendalikan dirinya, sulit mengendalikan hawa nafsunya. Itu adalah penggambaran kegelapan manusia lama. Jika kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam iman kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup demikian. Sebagai manusia baru, hendaknya kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menghasilkan kualitas hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi dalam kecemaran yang berasal dari kemabukan atau tidak adanya pengendalian diri. Memahami dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus akan menjadikan kita hidup sebagai jemaat Tuhan yang sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Dipenuhi Roh Kudus membuat kita dapat memberi dampak yang benar dan positif kepada sesama kita. Kita akan menjadi jemaat yang bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, dan saling mengajar, saling menguatkan, dan saling memberi dorongan dalam kehidupan kita. Kemudian kita menjadi jemaat yang mengucap syukur, bahkan senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena situasi tertentu yang baik, yang menyenangkan yang kita alami, tetapi dalam segala situasi. Kemudian kita menjadi jemaat yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama dalam kehidupan berjemaat. Dasar saling merendahkan diri di sini bukanlah untuk terkenal atau untuk menjadi kebanggaan diri, tetapi karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah hidup kita sudah seturut dengan kehendak Allah? Apakah kita sudah selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hendaklah kita hidup sesuai dengan hikmat Allah setiap hari. Kiranya hidup kita sehari-hari adalah hidup yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Pola pikir kita sehari-hari selalu sesuai dengan pola pikirnya Allah kita. Dan marilah kita selalu menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah ini. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan yang memberkati kami dalam ibadah ini. Terpujilah Tuhan yang memberkati kami saat mendengarkan firman Tuhan, supaya kami hidup dalam hikmat Tuhan dan meninggalkan kebodohan yang terjadi saat kami masih sebagai manusia lama. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati sanubari setiap jemaat-Mu. Berikanlah kesehatan yang baik bagi kami semua. Dan hikmat Tuhanlah yang terus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.